Halo anak-anak, mari kita ikuti persekutuan indah bersama Keila dan orang tuanya. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kemenangan pertama Ayub. Dan hal ini ternyata berkaitan dengan roh Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam diri Ayub, sehingga Ayub dapat tetap mengasihi Allah meskipun mengalami percobaan dan penderitaan yang begitu berat. Apakah teman-teman sudah membaca Ayub pasal 1 ayat 13-22? Pasti sudah ya. Yuk! Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hikmat dan bijaksana yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat belajar dengan waktu yang Tuhan berikan, yaitu belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa kebenaran firman Tuhan itu pula yang terus boleh menambah-nambahkan hikmat bijaksana daripada Tuhan dan iman kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar bahwa iblis tidak suka kalau ada anak-anak Tuhan yang mau mengasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebulat hatinya, atau boleh dibilang seperti kemarin, mengasihi Tuhan demi diri Tuhan. Saat itu iblis sedang meminta kepada Tuhan untuk diizinkan mencobai Ayub. Dan Tuhan pun tidak melarang, juga tidak melindungi Ayub supaya tidak dicobai oleh iblis. Justru di dalam bijaksana Tuhan, Tuhan mengizinkan supaya Ayub dicobai oleh iblis. Anak-anak sekalian, ketika iblis merancangkan akan mencobai Ayub, tentunya iblis tidak merancangnya dengan hal yang tanggung, tetapi dengan mati-matian, dengan kerja keras, iblis ingin menggugurkan iman daripada Ayub kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagian pertama pencobaan yang dikerjakan oleh iblis terhadap kehidupan Ayub. Dalam hal ini iblis bekerja dengan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Bayangkan, dalam satu hari saja seluruh kekayaan Ayub bisa habis. Anak-anak, apa yang iblis habiskan pada hari itu? Yang pertama iblis habiskan adalah lembu sapi dan para gembalanya. Lembu sapinya beserta keledainya dirampok oleh orang-orang Sheba, sedangkan para gembalanya semuanya dibunuh oleh orang-orang Sheba. Hal itu dilaporkan kepada Ayub. Belum selesai laporan, orang yang kedua datang menyusul, memberitahukan bahwa kambing dombanya dan seluruh gembalanya terbakar oleh api. Wow! Sangat mengejutkan, bukan? Segitu banyaknya domba, kambing, dan gembalanya habis terbakar oleh api. Yang ketiga juga, belum laporan itu selesai, maka datanglah orang berikutnya mengatakan bahwa onta-ontanya yang jumlahnya sangat banyak itu dirampok oleh orang-orang dari Kasdim. Dan gembala-gembalanya juga dibunuh juga oleh orang-orang Kasdim. Wah, Ayub tentunya sedih loh. Kekayaannya yang begitu banyak, dalam waktu sekejap, itu belum sehari total, sudah habis semua. Ternak-ternaknya, gembala-gembalanya. Jadi yang hidup tinggal 3 gembalanya. Belum selesai
Yang ketiga berbicara tentang ontanya yang dirampok. Datanglah seorang lagi sedang mengatakan kepada Ayub, "Tuanku Ayub, ketika anak-anakmu sedang mengadakan pesta di rumah anak sulungnya, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang sehingga merobohkan rumah itu dan ke-10 anakmu itu mati." Anak-anak sekalian, sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya, yang juga mungkin mengharapkan anaknya bisa menjadi pewaris dan pengganti daripada orang tuanya, tentunya hati Ayub ini menjadi sangat sedih, hancur. Harta boleh habis, itu tidak menghancurkan hati daripada Ayub. Tetapi ketika anak-anaknya dikabarkan telah mati, hati Ayub menjadi hancur. Apakah Ayub kemudian menjadi orang yang menghujat Allah, menyalahkan Allah? Tidak. Justru dalam hal ini ketika Ayub mendengar cerita dari semua hartanya yang habis, bahkan anak-anaknya yang mati semua, sekalipun hati daripada Ayub hancur, tetapi hubungan Ayub dengan Allah tidak menjadi hancur. Kasih Ayub kepada Allah tidak menjadi pudar, bahkan tidak menjadi hilang. Tetapi justru sebaliknya, menunjukkan bagaimana kasih Ayub kepada Allah itu boleh dibuktikan. Karena Alkitab mencatat ketika Ayub mendengar semua hartanya habis, anaknya mati, Ayub segera berdiri. Ayub merobek jubahnya sebagai tanda satu keadaan yang sangat sedih. Berkabung dan mencukur kepalanya. Bukan berarti kepalanya dipotong, tetapi mencukur rambut yang ada di kepalanya. Serta sujud menyembah. Wah, ini satu tindakan yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ayub tetap menghormati Tuhan. Ayub tetap sungguh memuliakan Tuhan dalam hal ini. Karena siapa yang bisa dalam keadaan yang susah, dia masih bisa bersembah sujud kepada Tuhan. Ayub menjadi contoh buat kita. Bahkan ketika dia sujud menyembah Tuhan, ada satu ucapan kalimat yang sangat luar biasa. Ayub katakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Tapi dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari sini kita bisa melihat betapa luar biasanya iman Ayub. Ayub menyadari dia lahir telanjang, tidak membawa apa-apa. Jadi kalau dia harus kembali ke dalamnya, Ayub pun kalau sampai telanjang itu hal yang sangat wajar. Kalau semua kekayaan, semua harta benda, semua anak yang dimiliki oleh Ayub itu diberi oleh Tuhan, maka Ayub mengatakan, Tuhan pun berhak untuk mengambilnya. Dan dalam kesemuanya itu, Ayub mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dalam apapun yang dihadapi Ayub, hanya nama Tuhan yang patut ditinggikan. Anak-anak sekalian, dalam semua ini Alkitab mencatat, berkata, dalam semuanya ini Ayub tidak berbuat dosa. Artinya bahwa semua itu, yaitu bencana itu menimpa Ayub, bukan karena Ayub berdosa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun Ayub ditimpa bencana, pencobaan daripada iblis, Ayub tetap tidak berbuat dosa. Dan Alkitab menambahkan satu kalimat berikutnya, bahwa Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Ini satu pengertian yang luar biasa.
bahwa apa saja yang dilakukan oleh Allah itu adalah patut di dalam bijaksana Allah. Anak-anak sekalian, dari cerita ini pun kita bisa tahu bahwa ketika Ayub mengasihi Tuhan, tentunya kasih Ayub kepada Tuhan tidaklah bisa sempurna karena Ayub adalah manusia yang berdosa. Tetapi ada satu manusia yang tidak berdosa. Itulah manusia yang bisa mengasihi Allah juga dengan sempurna. Siapakah itu? Atau siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Dia bisa mengasihi Allah dengan sempurna karena Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa. Itu bisa kita lihat. Sekalipun Yesus Kristus pernah ditinggalkan oleh Bapanya di sorga, ketika dia harus menanggung, memikul beban dosa manusia, tetapi Yesus tetap mengasihi Bapa yang di sorga dengan sempurna. Anak-anak sekalian, hari ini mari kau dan aku terus-menerus belajar mengasihi Tuhan dengan tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah bisa sempurna, tapi kita terus berusaha mengasihi Tuhan dalam keadaan yang seperti apapun menimpa hidup kita. Mungkin kalian bertanya, mana bisa aku? Kalau Ayub bisa, karena roh Allah, karena Tuhan bekerja dalam diri Ayub. Jangan khawatir, kau dan aku sudah dipenuhkan oleh roh Allah dalam hidup kita. Roh Kristus ada dalam diri kita. Itulah yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun kehidupan ini ada banyak hal yang akan kita alami di dalam ujian demi ujian hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya jikalau Ayub bisa mengasihi Tuhan sekalipun pencobaan yang dialami sangat berat. Kami percaya jikalau roh Tuhan yang ada dalam diri Ayub telah memampukan Ayub untuk mengasihi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah yang ada dalam diri kami juga akan memampukan kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan saja pada hari ini, tapi untuk selama-lamanya, sekalipun kami harus menghadapi ujian demi ujian dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kila senang sekali karena Allah memberikan rohnya kepada semua orang miliknya, termasuk juga kita. Jadi karena itu Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka kita dapat menang menghadapi berbagai jenis pencobaan selama hidup di dunia yang sementara ini. Mari kita menjadikan hidup kita kudus dan berkenan di hadapannya. Siap gerak? Mari lanjutkan terus. Besok silakan membaca dari Ayub 2 ayat 1-10. Jangan lupa follow IG PDKA.